Para remaja ini mereka ada kelompok teman sebaya, terus kita memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. ya ke sekolah. Kita berikan sosialisasi, kita berikan edukasi, kita tatap muka dengan mereka supaya jangan menggunakan narkoba. Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali bersama saya, Brigadir Lutfia Aziati dalam Polres Prabu Muli Podcast. Yang pastinya kami akan memberikan informasi-informasi penting dan juga menarik bersama bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan di studio Polres Prabu Muli Podcast. Dan pada hari ini suatu kehormatan dan juga kebanggaan bagi saya karena saya bisa berbincang-bincang langsung dengan senior polwan saya, yaitu Ibu AKBP Pauzia SPMSI yang merupakan Kepala BNN Kota Prabu Muli. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pastinya di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai Kepala BNN ya Bu ya, Ibu masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di studio Polres Prabu Muli Podcast ini yang pastinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Prabu Muli. Pada segmen sebelumnya nih Bu, saya sempat berbincang-bincang dengan Ketua Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli yang menyatakan bahwa 80% kasus di Prabu Muli itu adalah kasus narkoba. Sebenarnya Bu sepakat nggak sih Bu sama pernyataan ini Bu? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabu Muli ya, Ibu Arlen ya. Iya benar banget Bu, Ibu Arlen. Memang benar, makanya kita dalam menghadapi kasus narkotika ini ya masuk kategori extraordinary crime itu betul. Karena dari sisi pengadilan itu kan bisa terlihat 80%, artinya itu yang masuk ke pengadilan. Nah, mungkin yang tidak masuk lebih banyak lagi kalau sudah dikompulir gitu. Melihat dari persen yang terjadi itu, berarti masih banyaknya dan masih minimnya edukasi masyarakat tentang narkoba ini sendiri ya Bu? Bisa dikatakan bukan minimnya ya, kalau kita ini sebenarnya sudah menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Ya cuman memang dari masyarakat sendiri sebagai pengguna ataupun mungkin masyarakat yang memang mengambil keuntungan dari itu, ya mereka tidak akan berhenti. Makanya kita pun sebagai penegak hukum juga tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Makanya BNN Republik Indonesia itu punya hashtag ya, War on Drug, Speed Up, Never Let Up. Jadi kita harus perang terhadap narkoba ini. Untuk di Indonesia sendiri nih Bu, jenis narkoba yang dilarang menurut undang-undang apa aja nih Bu? Dan yang paling banyak jenisnya di Indonesia? Kalau narkoba itu sebagaimana di dalam undang-undang tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu kan sudah digolongkan tuh. Ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3 narkotika itu. Di golongan 1 itu ada lebih kurang 65 jenis narkotika. Di golongan 2 itu ada lebih kurang 86 jenis narkotika, dan di golongan 3 itu ada 14. Jadi kalau dijumlahkan di dalam undang-undang sendiri itu sudah mengelompokkan ada 165 jenis narkotika yang ada di beredar ya di Indonesia. Tetapi kalau dilihat secara angka dan hasil yang ada di wilayah kita di Prabu Muli, saya melihat yang paling banyak itu ya dari jenis narkotika golongan 1. Golongan 1 itu antara lain ganja, karena seperti beberapa waktu lalu lahan ganja masih ditemukan di Sumatera Selatan, tapi untungnya bukan di Prabu Muli ya Bu. Terus di Prabu Muli sendiri yang kita tangkap, yang kita ungkap itu
jenis narkotika golongan 1 juga antara lain yaitu sabu-sabu, Inex atau ekstasi itu kan merek dagangnya ya, merek ininya. Tapi secara ini ya jenisnya narkotika golongan 1 karena di dalamnya kan ada kandungan seperti metamfetamin gitu kan. Nah itu yang di Prabu Muli itu kalau saya lihat ya sabu itu mendominasi. Dan juga, di golongan 1 berarti yang masih banyak dikonsumsi atau karena mungkin mudah untuk memperolehnya kali Bu ya. Ya bisa jadi mungkin kalau dikatakan mudah memperoleh mungkin tidak juga kali ya. Tapi ya karena memang itu yang ada dan ya bandarnya kali menyebarkan itu. Nah itu yang ada. Makanya kita harus terus berupaya menyatakan perang terhadap narkoba ini. Padahal bahayanya narkoba ini sangat berbahaya, Bu. Sangat berbahaya dan bisa mematikan kan Ibu ya. Tapi orang-orang masih saja mengkonsumsi atau masih tetap saja untuk tadi seperti Ibu katakan untuk memperoleh keuntungan. Mungkin karena untungnya lebih besar daripada kita berjualan hal-hal yang halal seperti itu ya Bu. Iya. Narkotika ini kan memang dari segi dampaknya itu dari efek yang ditimbulkan itu kan ada 3. Dia halusinogen, sifatnya berhalusinasi ya. Kalau orang make itu mungkin ya perasaannya senang gitu kan. Tapi ada yang depresan. Terus ada juga yang sifatnya stimulan gitu kan. Itu dampak yang ditimbulkan. Nah, tetapi kalau saya melihat secara kasat mata, orang-orang yang menggunakan narkotika ini dari kalau kami menyebutnya mereka itu klien ya. Karena yang masuk ke BNN itu ada yang direhab. Benar sekali. Saya melihat banyak efek negatifnya. Contohnya apa? Ada anak sekolah yang pada usia sekolah akhirnya tidak sekolah, berhenti. Terus ada orang tua yang kalau menurut saya usianya sudah lumayan cukup umur, masuk lansia mungkin lansia sudah 50 lebih, 55 sudah punya istri, sudah punya cucu bahkan ya Bu. Yang sebelumnya dia bekerja akhirnya berhenti bekerja. Terus ada yang masih usia produktif, masih muda, yang sudah berkeluarga, yang sudah membangun rumah tangga. Saya pernah tanya sudah berapa lama, sudah hampir lebih kurang 9 tahun, tetapi di akhirnya rumah tangganya hancur. Ya istrinya mungkin ya nggak kuat kan, nggak mampu. Makanya saya bilang saya sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah. Saya sampaikan jangan dekati narkoba karena narkoba itu tiga hal. Yang pertama itu kuburan, saya bilang, karena akhirnya nanti kalau sudah edik, sudah tidak bisa kecanduan, itu akan meninggal. Terus yang kedua itu penjara. Karena kalau menggunakan narkoba kan sudah jelas undang-undangnya dilarang kan. Iya, benar sekali Bu. Ya larinya ke penjara. Begitu juga dengan yang terakhir saya bilang serendah-rendahnya itu apa? Rumah sakit jiwa. Karena kalau sudah menggunakan ya sudah tidak bisa dibantu secara ini, mentalnya ya urusannya ke rumah sakit jiwa. Nah, kenapa kita harus mendekati itu? Hal-hal yang tidak ada untungnya sama sekali. Enak sesaat ya Bu ya, tapi kita tidak memikirkan efek kedepannya itu bakal seperti apa. Ya saya nggak ngerti kalau kalau kita, enak sesaat kita nggak tahu ya Bu ya. Saya tidak melihat ada enaknya itu kalau saya tidak melihat di sana adanya tidak. Kalau saya lihat merugikan ya, semuanya merugikan. Contohnya begini, kenapa saya bilang merugikan? Seseorang yang sudah berhubungan dengan narkotika itu, dia di rumah misalnya, dia masih punya aset. Kalau dia sudah ketergantungan, dia akan membeli, dia menjual aset yang ada di rumah. Tapi kalau dia sudah tidak punya aset di rumahnya, ya dia akan berusaha mendapatkan dari luar, mungkin mencuri akhirnya, akan berhubungan dengan hukum lagi.
Nah, jadi Tidak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Semuanya berbahaya, yang Iya. pastinya berbahaya bagi kesehatan dan juga bisa merugikan baik diri sendiri maupun keluarganya. Iya, betul. Nah, seperti Ibu katakan tadi bahwa yang sering kali terjadi di Prabu Muli ini adalah narkotika golongan 1 ya Bu. Yang sering dikali diungkap oleh BNN Kota Prabu Muli ini apa nih Bu? Apakah ganja ataukah sabu seperti itu Bu? Kalau saya melihat ada ganja, ada sabu, Itu yang sering terjadi ya Bu ya, yang untuk di ada Kota Prabu Muli iya, di ya. Prabu Muli. Lalu ancaman atau hukuman bagi penyalahgunaan narkoba ini sendiri Bu, baik itu sebagai pemakai atau mungkin sebagai kurir dan juga sebagai bandar ini gimana Bu? Sebenarnya kalau ancaman pidana Ya, ancaman pidana pidana. untuk pemakai, kurir ataupun bandar itu kan sudah jelas Iya. di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini. Ada ancamannya. Yang pasti kalau saya simpelkan, kalau pengguna ya memang ancamannya ya berkisar di bawah 5 tahun memang ya, lebih kurang ya. Tetapi kalau yang namanya kurir, bandar itu ya dari 6 tahun sampai 15 tahun itu belum lagi dendanya ya. Berarti kumulatif dia ya Bu ya. Selain denda penjara mungkin denda dengan biaya juga Iya, seperti itu. dengan ada hal-hal tertentu ya yang harus dia dari undang-undang itu apa yang akan dia dapatkan mungkin dengan putusannya, dengan barang buktinya yang nah namun mungkin untuk barang bukti yang memang seseorang yang diduga sebagai pengguna tetapi barang buktinya itu mungkin kurang dari 1 gram, itu memang ada surat edaran ya dari Mahkamah Agung. Itu memang orang tersebut asal memang terbukti dia pengguna ya, karena pengguna dalam saja. kategori ini bisa dianggap sebagai korban. Itu ya bisa direhab memang. Tetapi direhab itu kan ada, kalau di kitab BNN itu ada istilah rehab itu ada 2. Direhab sosial ataupun direhab medis. Nah, medis ini dia bisa saja rawat inap, bisa juga rawat jalan. Itu ada tim yang menentukan, tim asesmennya ya. Jadi tidak bisa kita direhab inap saja atau direhab rawat jalan saja, tidak. Jadi semua ada prosedur yang harus ya Bu ya, yang harus dilalui. Nah, seperti Ibu katakan tadi bahwa kalangan pemakai narkoba ini tidak hanya dari remaja saja, bahkan ada yang sudah lansia ya Bu. Yang kita temukan di Prabu Muli apakah seperti itu Bu? Semuanya dari semua kalangan? Iya, itu tadi yang saya ceritakan itu ya. Saya baru beberapa bulan ya kalau saya anggap ya baru 2 bulan. Dari 2 bulan itu ya itu tadi dari kalangan remaja saya sudah ketemu, dari kalangan usia produktif yang masih muda saya sudah ketemu, yang tua tadi juga sudah ketemu. Dan kalau dikategorikan ya mohon maaf, memang yang saya dapatkan untuk saat ini ya golongan menengah ya, menengah ke bawah, memang masih malah ya menengah ke bawah gitu. Nah terus mereka yang menggunakan narkotika ini, kalau saya lihat di Prabu Muli ini dari yang disampaikan ke saya ya, itu bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang memang dia hanya sekedar pengen tahu saja, tetapi ada yang dia sebenarnya diberi awalnya. Diberi ya, ada yang memang dia membeli, makanya sangat kompleks ya, sekali. Dari kalangan remaja tidak untuk kemungkinan juga kalangan lansia yang sudah punya cucu pun masih Sudah tetap punya menjadi cucu. penikmat ya Bu ya. Ada. Bahkan mungkin awalnya hanya coba-coba, akhirnya keterusan sampai dengan sekarang. Nah, sejauh ini apa saja nih Bu yang sudah dilakukan BNN Kota Prabu Muli dan juga Polres Prabu Muli pastinya berkolaborasi untuk menyelamatkan generasi-generasi bangsa ini? Karena kan yang kita ketahui bahwa banyak sekali juga anak-anak remaja, anak-anak SMK yang sudah mulai mencoba-coba untuk kenal dengan narkoba ini Bu. Jadi sebenarnya sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 itu kan ada istilah P4GN. Jadi di situ ada rencana aksi P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika. Di dalamnya itu sudah disebutkan peran dari masing-masing stakeholder. Jadi tidak hanya BNN, tidak hanya Polres. Jadi kita semua bersinergi. Sinergisitas dari pemerintah kota, dalam hal ini Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, semua stakeholder terkait di pemerintahan Kota Prabu Muli, kita saling bersinergisitas. Di dalam reaksi yang diamanatkan di dalam Inpres nomor 2 tahun 2020 itu sebenarnya ada 3 pola. Polanya yang pertama adalah dengan, kalau di BNN disebut istilah hard power approach. Itu berupa apa? Itu pemberantasan. Jadi kita memberantas orang yang menggunakan, memberantasnya yaitu dengan ditangkap, dengan menutup jalurnya untuk masuk ke Prabu Muli, gitu kan? Untuk menutup jalurnya dia bisa menyebar di Prabu Muli, itu hard. Nah, yang kedua apa? Soft power approach. Yang soft power approach ini ialah dengan rehabilitasi tadi, rehabilitasi sosial. Misalnya apa? Dengan membangun ketahanan diri dari pengguna, misalnya ketahanan diri dari pengguna apa? Orang ini direhab, terus kita arahkan supaya dia meningkat ekonominya dengan pemberdayaan. Misalnya kita adakan setelah kita rehab kita adakan pelatihan pemeliharaan lele, misalnya seperti itu, atau pelatihan bengkel, itu rehabilitasi sosialnya. Nah, kalau rehabilitasi medisnya itu tadi dia dirawat di jalan atau dirawat inap, itu termasuk soft. Tetapi kalau ada lagi, saya salah. Yang smart sebenarnya yang saya sampaikan tadi, yang dengan pemberdayaan. Nah, terus yang smart ini juga antara lain dengan membentuk teman sebaya, kelompok teman sebaya. Jadi para remaja ini mereka ada kelompok teman sebaya, terus kita memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ya, ke sekolah. Kita berikan sosialisasi, kita berikan edukasi, kita tatap muka dengan mereka supaya jangan menggunakan narkoba, nanti bahayanya begini. Atau juga kita sosialisasi edukasinya lewat medsos. Dan yang pastinya ini juga salah satu bentuk dari sosialisasi Bu ya. Sosialisasinya supaya Prabu Muli bersih dari narkoba. Dan yang pastinya juga lingkungan keluarga yang harus mendukung, benar nggak sih Bu? Karena juga kan kalau kadang-kadang ada orang tua yang bekerja atau orang tua yang kurang peduli terhadap perilaku atau perubahan sikap dari anaknya, itu juga kadang-kadang bisa membuat anak-anak lebih ya sudahlah, saya mau melampiaskan apa melalui narkoba, padahal sebenarnya itu salah seperti itu ya Bu. Nah, kemudian kan kadang-kadang nih Bu, ada masyarakat yang mengetahui tentang adanya penyalahgunaan narkoba, tapi kadang-kadang masyarakat tersebut nih takut untuk melapor. Kemana nih Bu harus ngelapor masyarakat tersebut, dan apakah terhadap orang yang melapor tersebut dilindungi nih Bu? Ya, kalau orang yang melaporkan tentang narkoba itu ya harus dilindungi, dan memang itu diatur juga di dalam undang-undang bahwa itu harus dilindungi. Bisa melapornya melalui hotline BNN ya, supaya tidak salah saya sebutkan di 0811 714 2444. Jadi saya ulangi, 0811 714 2444. Silakan masyarakat laporkan kepada kami jika mungkin melihat atau mendengar ada suatu wilayah yang di sana beredar narkoba. Silakan dilaporkan. Yang pastinya buat masyarakat jangan takut lagi, karena untuk yang melaporkan sendiri ini akan dilindungi, yang pastinya dilindungi oleh undang-undang, dan juga bisa langsung menghubungi ke hotline-nya BNN, yaitu ada di 0811 714 2444. Nah, selain dari untuk melaporkan apabila ada penyalahgunaan narkoba nih Bu, terkadang kan ada orang yang ingin berhenti
untuk mengkonsumsi narkoba ini sendiri, tapi mereka bingung harus bagaimana untuk mengawali stop penggunaan narkoba ini sendiri. Apa yang harus dilakukan, Bu, apabila mereka ingin melakukan rehabilitasi? Apakah langsung datang ke kantor BNN untuk menyampaikan diri? Kadang-kadang kan Bu, orang takut nih, nanti saya datang ke sana justru saya ditangkap lalu saya dipenjara. Nah, apa yang harus dilakukan, Bu? Kalau ada orang yang ingin berhenti ya dari menggunakan narkoba, dia bisa datang langsung ke BNN. Itu istilahnya kalau kita menyebutnya adalah voluntary. Jadi dia sukarela datang, melaporkan dirinya bahwa dia pernah terkait dengan narkoba dan ingin berhenti. Nanti kita laksanakan asesmen, terus ya itu tadi akan dilakukan rehabilitasi, dirawat jalan. Atau kalau memang dia masih kategori berat harus dirawat inap, kita akan kirim untuk dirawat inap. BNN punya fasilitas, bukan BNN Prabu Muli ya, BNN Republik Indonesia punya fasilitas rehabilitasi yang untuk di wilayah kita mungkin bisa kirim ke Loka Kalianda. Kebenaran saya sudah berkunjung ke sana dan di sana orang direhab. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana orang yang sudah direhab melalui program dia bisa kembali tampil, karena waktu itu kebenaran kita disambut. Mereka bermain band, mereka bernyanyi, mereka berkomunikasi dan mereka menyatakan mereka beruntung bisa dilaksanakan mengikuti rehab di Loka Kalianda. Kenapa? Karena kemarin mereka tidak tahu siapa dirinya, tidak sadar dia apa yang dia lakukan. Nah, gitu. Jadi silakan datang sendiri atau ya ada juga yang memang compulsory istilahnya ditangkap dari Polres, tetapi orang ini ternyata butuh rehab, itu diserahkan kepada kita juga. Tetap kita lakukan asesmen untuk direhab. Berarti boleh datang secara sukarela nih buat masyarakat yang ingin berhenti untuk melakukan atau memakai narkoba ini. Dan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini nih, Bu, ada nggak pesan-pesan yang akan Ibu sampaikan kepada adik-adik generasi penerus bangsa kita agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkoba ini, Bu? Baik, pesan saya kepada generasi muda yang ada di wilayah Prabu Muli khususnya, jangan pernah berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba karena itu akan menghilangkan masa depanmu. Karena sekali lagi kamu berhubungan dengan narkoba, 3 hal yang akan bersentuhan denganmu. Pertama, penjara, kemungkinan kedua itu kuburan, dan yang ketiga adalah rumah sakit jiwa. Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Maka siapkan dirimu menjadi generasi penerus bangsa dengan menjauhi narkoba. Jadi buat adik-adik sekalian, sudah disampaikan langsung oleh Kepala BNN Kota Prabu Muli, jangan sekali-sekali mendekati apalagi kita mencoba untuk menggunakan narkotika ini. Dan yang pastinya selain bisa menghubungi call center dari BNN di 0811 714 2444 untuk masalah narkoba, masyarakat Prabu Muli juga bisa menghubungi call center Polri di 110 atau call center Polda Sumsel di 0813 70 002 110 atau bisa juga menghubungi call center Polres Prabu Muli di 0811 7856 110. Sekian perbincangan saya hari ini. Berjumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya dan salam presisi.